ada masjid yang didirikan secara tiba-tiba dalam waktu semalam gitu ya. Nah, ini masyarakat mengenalnya sebagai Masjid Tiban. Nah, ini kita kaji lagi ya, kita kunci lagi. Oke teman-teman, saat ini kita akan terus menelusuri jejak-jejak peradaban leluhur kita, terutama bagaimana saat ini ada sesuatu yang ganjil, sesuatu yang penuh misteri, dan sebuah keajaiban di tengah alam Nusantara. Sebuah bangunan yang konon katanya menurut masyarakat adalah Masjid Tiban, atau sebuah masjid di pedalaman hutan yang muncul secara tiba-tiba. Saat ini coba kita mencari warga yang itu teman-teman, ada warga lokal yang sedang mencari rumput. Assalamualaikum. Ada nama saya Tiban. Pak, apa benar Pak ini ya? Masjid ini muncul secara tiba-tiba dan beberapa hari yang lalu belum ada Pak ya? Cepat sekali masjid ini ada di sini kan ya? Konon katanya Pak, kita bertanya ya, ada seorang wali sakti yang mendirikan dan dimakamkan di masjid ini juga muncul secara tiba-tiba, yang bernama siapa Pak? Kalau nggak salah, Mbah Bolot. Makamnya di sebelah mana Pak? Sebelah barat. Oh ya, jalannya lewat sini Pak. Oh ya teman-teman, kita ditunjukkan oleh Pak siapa? Pak Din. Nah Pak Din, jalan menuju ke Masjid Tiban ini seperti ini teman-teman ya, bisa kita lihat sendiri. Jadi dahulu ini tidak ada jalan untuk hati-hati teman-teman ya, hanya free rendetan. Jadi seperti kita masuk keluar hutan seperti ayam hutan ya. Nah, jadi tidak ada jalan langsung menuju ke Masjid Tiban itu sebelah sana teman-teman. Seperti ini teman-teman, hati-hati ya teman-teman. Busuk ini teman-teman. Jalannya seperti ini untuk menuju lokasi teman-teman. Ini teman-teman. Jadi kita pertama rencananya coba berziarah ke makam, dan kemungkinan ada petunjuk dari nisan, jirat atau kijing atau sebuah inskripsi yang ada di dalam makam tersebut ya. Jadi kita berziarah dan kondisinya seperti ini. Jadi mihrabnya menonjol ke arah kiblat itu sangat terlihat sekali ya. Dan bentuknya seperti limasan, seperti bagaimana arsitektur pada masa klasik. Orangnya ada orang yang Kita ke makamnya dulu. ya, kita coba berziarah ke makam yang menurut cerita Mbak Din tadi itu namanya Mbak Bolot ya. Hati-hati ya, kameramen lihat ke bawah saja. Dan di sini itu jalannya gajlok. Miring. Oh, ini dinaungi kalau nggak salah pohon apa ini? Sangat misteri juga teman-teman. Coba kita ziarah dulu ya teman-teman. Ternyata ada dolmen juga di depan mihrab, di depan samping mihrab ini ada dolmen. Nah, kita nggak ada jalannya. Pak nuwun sewu Pak, tomet ziarah Pak. Ini gojok ini. Ini mihrab musola. Nah di sini ada petunjuk, yaitu juga ini adalah satu dolmen, juga peradaban prasejarah ya, neolitik megalitik ya. Dan di sini satu dolmen ini luar biasa sekali, kemungkinan memang digunakan pada masa prasejarah, masyarakat prasejarah ya, neolitik megalitik sebagai sebuah situs persajian dan tinggalan-tinggalan leluhur kita. Dan di bawah pohon raksasa inilah, kurang tahu ini jenis pohon apa, sangat langka. Di sini adalah sebuah makam yang konon adalah seorang wali penyebar dakwah ya, dakwah Islam yang ketika memang masa-masa akhir Majapahit dan awal-awal Demak ya. Nah di sini juga ada semacam sesuatu yang misterius, batu gandeng teman-teman. Ada dua batu gandeng ini teman. Mungkin ada sesuatu simbol-simbol magis yang ada juga beberapa
yang lainnya ya, seperti telur naga malah mirip ya. Nah, dan itu ada lagi. Dan kondisi seperti ini, coba kita langsung ziarah saja ya. Assalamualaikum ya alal kubur, fa inna insyaallah bikum lakikum, dalam waktu dekat maupun lama kita juga akan menyusul juga ya. Rahayu ya, rahayu. Untuk bagian luar mungkin ada beberapa sesuatu yang ditinggalkan ya, misalnya tidak prasasti atau tidak tinggalan dari almarhum gitu ya, kemudian tidak ada, tapi kelihatannya ini ada semacam pokok emas gitu. Nah, di sana juga ada batu aneh. Nah, ini ada pokok emas teman-teman yang sangat identik dengan, apakah ini kuno juga ya, nah, identik dengan pokok gua. Nah, ini luar biasa, kira ini tidak kuno ya. Kuningan, coba kita masuk teman-teman ya, kita copot saja alas kaki kita, karena memang lebih afdol itu memasuki makam wali harus dicopot. Nah, ternyata ini dikunci teman-teman. Coba kita ziarah. Nah, coba kita baca ya. Ini ada bukanya. Assalamualaikum. Ternyata ada dua kontrak suami istri dan kondisinya cukup terlambat. Terang ya kamera ya. Jadi rahayu, 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 rahayu. Jadi Mbak khususan Mbak Bolot diberi bisirul Fatihah. Ya, di sini kita mendapati makam kuno ya, yang masyarakat mengenalnya sebagai Mbah Bolot. Ternyata di dalam cungkup yang sangat sederhana ini, diduga cungkup yang cukup tua ya, ini ada dua makam. Kemungkinan memang suami istri, Mbah Bolot dan istrinya. Dan kondisinya semuanya sudah dikeramik, jadi kita juga kesulitan untuk menelisik jejak-jejak kekunoannya. Begitu juga nisan ya, nisan kondisinya juga dimungkinkan nisan ini baru ya, baru, bukan nisan era kerajaan Majapahit, karena memang pada masa Majapahit terutama awal ya, serbuan pasukan Demak ini menaruh wali-walinya atau menaruh sebagian para pendakwa ini di lereng-lereng gunung untuk membatasi ya aktivitas perkotaan atau perdesaan yang sudah dikuasai oleh Demak. Sedangkan para petapa itu semuanya yang masih mempertahankan agama lokal Majapahit, baik itu Hindu, Buddha, Kabuyutan maupun Karesian, itu tinggal di puncak-puncak gunung, yaitu membuat asrama kadewa guruan, membuat persajian, pertapaan sampai moksa di puncak-puncak gunung, yang itu kemudian untuk membatasi agar kemudian para pertapa itu tidak kembali untuk membangun peradaban ke bawah. Ini di lereng-lereng gunung ini diangkatlah sebuah dakwah atau kemudian komunitas-komunitas dakwah yang itu sejak kemudian Majapahit ditaklukkan oleh Demak, terutama juga ditaklukkan oleh Pajang maupun Mataram Sultan Agung juga memiliki strategi atau uslub dan wasilah sama dengan Demak, yaitu kemudian ada dakwah-dakwah yang untuk membatasi para pertapa di puncak-puncak gunung ya, agar kemudian masyarakat yang bawah ini tidak terpengaruh lagi, melainkan kemudian mulai disebarkan agama Islam ya, dakwah Islam. Dan di sini juga kita sulit mencari hal tersebut. Semoga kemudian kedua makam ini jauh dari perkampungan di lereng-lereng gunung ini, sudah selayaknya ya seseorang yang wali yang mengabdikan diri untuk perkembangan agama dan akhlak tentunya ya, semoga mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT. Jadi coba kita meneliti ke lokasi yang lain, dan di samping makam Mbah Bolot ini ada masjid yang didirikan secara tiba-tiba dalam waktu semalam gitu ya. Nah, ini masyarakat mengenalnya sebagai Masjid Tiban. Nah, ini kita kancing lagi ya, kita kunci lagi. Nah, ini kondisinya juga sederhana dan tetap kemudian jejak-jejak peradaban pra-Islam seperti peradaban Kabuyutan atau masyarakat mengenal sebagai Kapitayang gitu ya. Ini masih dilestarikan di lokasi ini. Nah, coba kita teliti lihat di lokasi beberapa titik yang lainnya ya. Jadi di dekat
Kawujuan ini, tempat berwudu ini juga ada bukti yang aneh, ada dua. Karena dua ya, kemungkinan memang jejak-jejak peradaban megalitik, neolitik, kabuyutan, kapitayan yang masih kemudian dipertahankan. Termasuk tepat di depan masjid atau di samping mihrab itu juga ada batu dolmen ya. Itu juga memang jejak-jejak kabuyutan, kapitayan. Jadi ciri-ciri yang nampak di area ini adalah sebuah akulturasi atau masa peralihan, sehingga kemudian ada semacam apa ya, masa peralihan ini ditandai dengan semacam akulturasi, toleransi. Nah itu sangat kental gitu ya, sehingga kemudian di lokasi-lokasi yang dahulunya itu ada semacam situs religi, situs magis, situs pemujaan, ini kemudian tetap didirikan atau beralih gitu ya, menjadi tetap situs pemujaan. Dan ini lain daripada yang lain, mungkin di lokasi-lokasi di negara-negara yang lain ya. Ini kalau situs religi atau situs magis ternyata dirubah menjadi kandang kuda, peternakan ayam, pertanian dan lain sebagainya. Itu di Jawa kita tidak dapati. Yang dahulunya adalah situs kabuyutan kapitayan tetap digunakan sebagai situs religi pada masa perubahan budaya. Baik itu kemudian situs Hindu-Buddha, kemudian situs Islam sebagai sebuah masjid atau musola. Dan ini sebuah kearifan lokal atau kearifan budaya kita ya, dalam memaknai sebuah situs yang pernah dimuliakan masyarakat kuno di masa lalu, kemudian tetap digunakan sebagai situs yang dimuliakan pada perubahan budaya berikutnya. Semoga bermanfaat teman-teman.